Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis Kangjeng Nabi bersabda dalam hadis ini, qala la yastaghfiru lil mar'atil muti'ah li jaujiha at-tayr. Dalam hadis ini Nabi menjelaskan akan minta ampunan atau akan membacakan istighfar bagi istri-istri yang soleh, yang taat kepada suami. Siapa yang memintakan istighfarnya? At-tayr, burung-burung yang berada di muka bumi ini. Ini salah satu fadilah keunggulan bagi istri-istri yang soleh, yang mampu taat terhadap suaminya. Dia akan selalu dimintakan istighfar, dimintakan ampun oleh burung-burung. Di kita ada burung enggak? Dulu mah banyak ya, sekarang mah udah jarang ya. Di rumah pada digantungin burung. Di rumah, sekarang yang ada di rumah doang yang dipiara ya. Paling berapa ya? Kalau zaman dulu mungkin Teh Haji Ucah ya, zaman tahun berapa di sini masih kebon kali ya. Manuk lo bakenehnya di sawah gitu ya. Manuk gereja banyak. Sekarang mah jarang ya. Udah dibangun, udah nggak ada kebon, udah nggak ada sawah sekarang mah ya. Tapi masih ada burung-burung ya yang liar. Nah, tuh jangan diselepetin ya, jangan ditembakin, karena dia itu ternyata membacakan istighfar kepada istri-istri yang taat terhadap suami. Apalagi kalau punya piaraan burung di rumah gitu ya, nah dia yang akan membacakan istighfar ya. Setiap hari itu dia yang bacain istighfar kita. Setiap saat dah gitu ya. Sepanjang si istrinya taat ke suami, maka sepanjang itu dia terus memintakan ampun kepada Allah ya. Kita baca istighfar mah males yang punya gitu. Suami, enggak punya suami enggak. Aja. Jangan begitu Atau kalau suaminya yang sudah meninggal, sepanjang dia menjaga kehormatannya, sepanjang menjaga anak keluarganya, itu masih termasuk dia taat kepada suami gitu ya. Menjaga harta titipan peninggalan suami itu juga sama ya. Sepanjang itu maka kita masih diberikan istighfar, dibacakan istighfar. Wal hitanu, kemudian yang membacakan istighfar selanjutnya adalah ikan-ikan yang ada di air, di lautan ya. Ikan. Wal malaikatu, malaikat pisama yang ada di langit ya Allah ya. Semuanya membacakan istighfar. Kali lagi ya, kita istighfar mah kan suka males gitu, berat gitu ya. Maka kita memaksakan diri, menjaga diri agar selalu bisa taat terhadap perintah-perintah suami. Ingetin, sepanjang perintahnya yang baik-baik ya, itu yang wajib ditaati. Tapi kalau perintahnya sudah melarang, melanggar aturan agama, nggak boleh ya. La ta'ata li makhlukin bi maksiatillah. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau perintahnya maksiat kepada Allah, nggak boleh ya. Ingetin itu. Wasamsu, termasuk matahari ya Allah ya. Matahari pun membacakan istighfar. Wal qomaru, bulan. Emang matahari bulan bisa baca istighfar? Bisa, berarti ya bisa. Bulan dipanggil aja ngerti waktu dipanggil sama Kangjeng Nabi waktu itu ya. Dipanggil oleh Kangjeng Nabi, kemudian ini salah satu mujizat ya Nabi. Kata orang kafir, kalau emang kamu Nabi utusan Allah, coba panggil tuh bulan gitu. Dipanggil sama Nabi.
nyamperin, dibelah dua bahkan bulannya ya. Artinya semua makhluk Allah itu sebetulnya bisa berinteraksi, bisa bertasbih, bisa baca tahmid, membaca istighfar, bisa gitu. Hanya bahasanya yang kita tidak mengerti gitu. Makanya kalau kita ke binatang, ke kucing, ke apa aja lah, kita miara ayam, atau katanya yang suka nanam kembang gitu ya, nanam jambu apa aja gitu ya, nanam apa aja gitu. Pokoknya makhluk hidup itu kalau pengen bagus katanya sering-sering diajak komunikasi ternyata gitu ya. Tapi jangan kenceng-kenceng gitu ya, jangan depan orang, ntar disebut orang gila lagi ya. Jadi kalau kayak kembang tuh di rumah kita, apa pot yang di pot gitu ya, bunga-bunga, pohon kembang, sambil disiram diomongin gitu, diajak ngobrol, kamu yang sehat, cepat besar, yang bagus gitu. Dia tuh ngedenger dan mengerti gitu ya, ngedenger dan dia mengerti gitu. Atau kalau mau kucing gitu ya, kita kasih makan yang sehat, ini makanan biar berkah buat kamu, kamunya jangan nakal, jangan suka ngambilin punya orang, jangan berak sembarangan. Itu ngerti, mereka tuh ngerti gitu ya, karena mereka juga diberikan akal sama Allah. Itu biasain katanya begitu gitu ya, nyambung walaupun dia nggak ngejawab, tapi dia ngerti dengan perintah-perintah kita gitu, ngerti semua. Makhluk hidup semuanya itu bisa mengerti gitu ya. Kalau kita marahin kucing itu Pak, kalau kita marahin Ngerti juga. Berak habisnya depan pintu. Iya. Muntah. Iya. Jadi kita galakin. Ya ada aja kucing yang bandel begitu, ada gitu ya. Ya tapi jadi siapapun makhluk itu tergantung kitanya. Jadi siapapun sebenarnya begitu ya. Manusia kepada manusia, manusia kepada binatang, manusia kepada tumbuh-tumbuhan, itu sebetulnya bagaimana kitanya. Sebetulnya pada dasarnya begitu ya. Kan ada istilah begini katanya. Ada orang kalau nanam apa-apa nggak jadi-jadi gitu ya. Katanya tangannya panas apa-apa gitu ya. Katanya begitu, jadi nanam apa nggak tumbuh-tumbuh. Kalau dia mah adem tuh katanya, nanam apa tumbuh aja. Sebetulnya semua orang nggak ada yang tangannya panas, nggak ada gitu. Jadi yang penting ya hatinya gitu ya, pas mau nanamnya bagaimana. Sebenarnya itu aja kuncinya mah gitu ya. Atau ada orang juga dia katanya pelit gitu ya, udah pada tahu lah dia pelit gitu ya, minjem duit sama dia mah nggak bakal dikasih, pelit gitu ya. Misalnya ada suka begitu ya orang tuh. Ya sebetulnya gimana kitanya. Mungkin kalau sama orang-orang pelit gitu ya. Tapi kalau kitanya memang baik sama dia, saya mah minjem kemarin dikasih gitu. Jadi ya gitu, jangan nyalahin orang dia mah pelit, jangan gitu ya. Jangan oh ini emang kucingnya bader, enggak. Kita aja perilakukan mereka dengan baik dari kitanya. Minjem mah gampang, nggak dia gampang. Kalau kita kasih, diempanin, terus kita kayak tadi ajak ngomong, jangan bader, jangan ini, ngerti nanti juga gitu, insya Allah ngerti. Jadi nanti sekesal apapun, usahain jangan sampai nyabet gitu ya, sama kucingnya jangan sampai nendang. Karena kalau kita ngasih makan sama kucing, dia tuh berdoa juga supaya rezeki kita dilancarkan. Itu dalam satu kitab dijelasin begitu ya. Kita ngasih ayam, dia ngedoain. Kalau kita ngasih ayam bekas-bekas nasi kita sisa, kasihin tuh ke ayam, dia tuh ngedoain ke kita supaya rezeki kita dilancarkan. Gitu, kucing. Agak dosa ini dibuang. Kalau mau ngebuang kucing, kalau udah bader nih susah lah gitu ya. Ya kucingnya kan kayak orang ya, ada yang bader mah bader, dibayain ya bader gitu ya. Biasanya kita buang kan gitu ya. Nah ngebuangnya yang penting misalnya ke pasar yang banyak makanan. Jangan dibuangnya ke tempat yang gak ada makanan. Atau Padang.
ya nggak bisa pulang kucingnya. Ya ke pasar aja lah kalau mau buang kucing mah ya, karena di pasar mah banyak makanan ya. Tapi jangan dekat-dekat ya, kalau dekat suka pulang deh mah ya. Jadi yang jauh jualnya buangnya gitu ya. Jangan dikarungin, diikat, dibuang, nah jangan itu ya, nanti jadi nyiksa itu mah. Jadi pokoknya mah kalau di hadis apa tuh salah satu hadis, irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk Allah yang ada di bumi, maka makhluk Allah yang di langit nanti akan menyayangi kita gitu ya. Semua makhluk Allah yang di bumi sayangi gitu. Nanti kita juga bakal disayangi gitu ya. Siapapun. Madamat pirido jaujiha, semua tadi akan membacakan istighfar kepada istri yang taat yang soleh tadi sepanjang ya dianya taat gitu ya, si istrinya. Pokoknya sepanjang dianya taat terus saya setiap saat semua tadi membacakan istighfar gitu ya. Hikayatun, ada satu hikayat, satu cerita. Kalau cerita dalam kitab bukan dongeng bohong gitu ya, bukan boleh ngarang ini mah ya, bukan, ini mah cerita kisah nyata gitu ya. Nah ini hikayat menjelaskan tentang salah satu istri yang solehah. Kana bi Baghdadin rojulun mutajawijun. Ini di daerah Baghdad, di negara Baghdad ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Setelah menikah, ahadaha alla yatajawwaja alaiha. Dia berjanji pas nikah itu, janji apa janjinya? Alla yatajawwaja alaiha, saya nggak bakal nikah lagi. Artinya nggak bakal nikah lagi sama yang lain lah gitu ya. Cukup saya nikah sama kamu sudah gitu. Janjinya begitu gitu ya. Dan ini janji yang tidak pernah diucapkan oleh para suami manapun ya. Kalau nikah nggak ada yang janji begini ya, kita mah ya. Paling kita mah ada juga sega taklek, paling begitu ya. Kalau beres nikah teh sega taklek ya. Kalau saya tidak memberikan nafkah kan gitu ya, 1 tahun lamanya gitu biasanya ya sega taklek. Dan istri saya tidak nerima dan melaporkan ke pengadilan, nah nanti jatuh talak 1 biasanya begitu ya, namanya sega taklek itu mah ya. Sega taklek itu menempelkan talak kepada satu perkara lah gitu ya, perjanjian juga sih disebutnya ya, tapi jatuhnya ke talak gitu ya. Kalau yang ini mah nggak ada ya, suami yang janji pokoknya saya setelah nikah saya tidak akan selingkuh, nggak bakalan kawin lagi sama yang lain gitu, nggak ada ya yang janji begitu mah ya, nggak ada di pernikahan yang janji begitu, nggak ada gitu ya. Nah ini mah ada di Baghdad mah, janji dia, janji ahadaha, janji bahwa dia janji langsung tidak akan menikah lagi sama perempuan manapun. Pajaat pi ba'dil ayam imro'atun ila dukanihi. Nah udah berjalan, udah habis nikah, udah berumah tangga, udah berjalan waktu, udah lama. Ini si suami kerjanya ngewarung, dagang gitu ya. Tiba-tiba ada perempuan datang ke situ, ke warungnya, ke toko. Wasa'alathu ayatajawwaja biha. Tahu kenapa itu perempuan tiba-tiba minta dikawinin gitu ya sama dia itu ya, sama laki minta dikawinin gitu. Nikahin saya katanya gitu ya. Kata si lelaki, fa'ahbaroha bi ahlihi. Aduh, saya udah janji sama istri dari awal nikah saya nggak bakalan kawin lagi gitu katanya, kata si lelaki ini. Parodiat minhu fi kulli jum'atin yauman. Itu tapi si cewek tadi maksa aja itu sama si laki. Enggak apa-apa bang, kawinin saya aja bang, katanya, biar janji tinggal janji dah katanya. Udah biarin katanya, nggak bakal tahu ini katanya gitu ya. Wah udah segala macam kali ini cewek ngegoda. Dan memang ibu-ibu ya, ujian paling berat seorang suami mah yaitu ya dalam rumah tangga mah itu gitu ya. Makanya aduh ya, kita teh para istri harus benar-benar ngejaga banget ya begitu ya, karena memang salah satu ujian rumah tangga buat seorang suami yang terberat adalah godaan perempuan gitu ya. Godaan, kalau nggak selingkuh ya tadi kawin lagi gitu ya. Mending kalau kawinnya bilang kan, ngumpet-ngumpet kan, itu yang bohong mulu jadinya kan itu ya. Kalau yang yang nyandung disebutnya, yang poligami. Nah makanya ya ibu-ibu jaga banget dah gitu ya, karena
udah digoda sama perempuan begitu, dia di luar ya lelaki mah, terus pas pulang ke rumah istri nggak enak banget gitu ya, itu udah pelampiasannya biasanya bahaya kalau begitu ya. Nah, maka si ibu harus benar-benar jaga banget dah, jaga suami biar dia nyaman pulang ke rumah, apa-apa yang dipengeninnya kita siapkan, kita sediakan, karena khawatirnya begitu. Dia kalau udah kegoda, kalau istrinya kuat mah di rumah aman biasanya gitu ya, enggak bakal gimana-gimana ya. Tapi kalau di rumah nggak nyaman, ini yang kadang itu yang pecah rumah tangga kadang begitu ya. Ini kayak begini nih, dia datang ke warung, kita kan nggak pernah tahu laki kita di luar kan gitu ya, kerjaannya di kerjaannya, apa ada yang ngegodain apa ya, nggak bisa juga laki kita disebut bander juga ya. Kadang makan emang ada ceweknya juga yang kegatalan kan segala macam dah gitu ya. Ini dia ngegodain aja, ngerayu, ngerengek, sampai dia ngomong begini katanya, parodiat min hubi kulli jumatin yauman. Nggak apa-apa bang, saya mah seminggu sekali aja setiap hari Jumat katanya gitu. Biarin yang tua 6 hari, saya sehari aja sejumat juga saya mah ridho katanya gitu ya. Ini saking maksa-maksanya. Ayo aja kali ya, ngerengek lagi, datang lagi kali ya. Nah lelaki nggak kuat, pokoknya lelaki udah nggak kuat kalau namanya digoda. Ini mah udah ada dari dulunya ya. Dulu bapak kita Nabi Adam di surga digoda sama setan, berkali-kali digoda setan, kuat Nabi Adam, kuat Nabi Adam, enggak kegoda Nabi Adam ya, suruh makan itu buah huldi itu kan ya, enggak kegoda Nabi Adam. Akhirnya setan ngegoda Siti Hawa yang digoda ya. Begitu ngegoda Siti Hawa, kena Siti Hawa mah ya. Tapi Siti Hawa nggak bakal berani makan itu sendirian. Akhirnya dia ngegoda Nabi Adam. Apa yang terjadi? Luluh Nabi Adam digoda sama Siti Hawa mah ya. Ya udah yuk kita ngambilnya satu ya. Satu doang ya, dibelah dua. Satu dimakan Nabi Adam, yang satu sebelah dimakan Nabi Adam, sebelahnya dimakan Siti Hawa. Nabi Adam cuman sampai ke tenggorokan, kemudian jadi buah jangkut ya. Kalau Siti Hawa sampai dada jadi buah dada kan gitu ya. Sejarahnya begitu hikayatnya ya. Bayangin, digoda sama setan sama iblis mah kuat, tapi Adam digoda sama Hawa nggak bisa. Itu kelemahan lelaki mah gitu, nggak bisa dipungkiri. Mau sorbannya gede, udengnya gede segede ban Vespa juga, jubahnya 2 lapis juga, tasbihnya kiri kanan juga, sama perempuan mah nggak bisa. Luluh ya, nggak bisa. Benar-benar itu yang harus dipahami banget sama ibu-ibu maksudnya begini. Abang mah enggak kan? Ini kan saya setiap ngaji juga bukan mau ngajarin ibu-ibu ya, saya lagi nyeramahin diri sendiri. Saya nggak mau ya ngajarin ibu-ibu, nggak mau, karena sayanya belum bener kan gitu ya. Saya mah niat ngaji ngajarin diri sendiri aja gitu, apalagi bab rumah tangga ya. Aduh kan ini mah kalau ada yang baik ibu-ibu bisa nerima, amalin sama ibu-ibu, tapi saya niatnya lagi nasehatin diri sendiri gitu ya. Karena ngomongnya mah gampang dah ya kalau kita ngaji ya, yang berat ngamalinnya ya ampun, apalagi yang ngomong kan gitu ya. Apa yang saya sampaikan kan ini isi hati berarti kan. Begitulah laki-laki. Begitulah laki-laki kan ini. Ya ini buktinya ya, nggak kuat dia. Digoda, patajau wajaha, kawin. Ya udah dah, nikah jadi. Wastamaro ala zalika sama niata ashurin. Itu berjalan 8 bulan. Dia punya simpanan tuh, istri simpanan ya. Haji. Ini berjalan rumah tangganya 8 bulan ya, 8 bulan aman, nggak ketahuan. Sekarang mah disebutnya pelakor ya. Pelakor aman ini 8 bulan nggak ketahuan dari ya. Dulu kayak udah ada ya bu pelakor. Ada ini dari dulu ya. Udah 8 bulan Pak Ankarot alaihi bintu amihi ketahuan. Udah 8 bulan mah tahuan tuh sama yang tadi istri tua, tahuan. Udah mulai cemburu gitu ya, udah mulai curiga gitu ya, udah ketahuan lah gerak-geriknya.
emang nggak bisa nggak ketahuan ya, nggak bisa nggak ketahuan. Mau bagaimana juga nggak bisa ya. Apalagi insting perempuan, istri, masya Allah ya. Wah, tajam banget ya ibu-ibu mah, ampun ya. Pokoknya kalau suami salah nggak bisa nggak ketahuan, nggak bisa ngebohong gitu, pasti ketahuan ya. Awal akhir mah ketahuan banget. Ini laki-laki teh tahu ya, tahu bahwa istri, tahu mereka ya, saya gitu paham gitu, tapi kadang ya itu kalau udah keusap setan susah ya gitu ya kan gitu ya. Padahal mah nggak ketahuan, pasti ketahuan. Kalau suami bikin salah apa aja salahnya, istri pasti tahu ya, tahu udah, kebaca semua. Balik kayak Teucu mah baju geser dikit dia mah tahu itu ya di lemari. Nih siapa Bi? Aduh gitu ya. Tahu dia mah itu ya. Ada yang robah dikit dia tahu itu. Pakaian saya tahu. Apalagi ibu-ibu kadang ya parfum kadang gitu ya. Nih beda, wah tahu itu ya ibu-ibu mah ya, perempuan hebat gitu ya. Kalau cowok mah kan cuek gitu ya. Saya mah Mama Teucu masa bodoh kan dia mau apa gitu ya. Cuek-cuek aja gitu lelaki mah ya. Tapi kalau perempuan mah ke suami gitu, masya Allah gitu ya. Bener-bener diperhatiin semua kali itu ya. Motor, mobil dia tahu gitu ya, posisi kitab di mana pindah tahu itu dia, aneh itu ya. Bisa begitu ya. Nggak ada di mobil, Teucunya aman. Pantas orangnya lagi lain. Ngaji, bagian ngaji di sana Teucu. Katanya kan. Artinya begitu perempuan gitu ya, jadi benar-benar sensitif gitu ya. Wah luar biasa, jangan macem-macem dah gitu ya. Tahu dia ya, sendal apa, luar biasa. Nih dia mulai nih tahu nih istri tua. Apa yang dilakukan begitu dia tahu curiga? Wa arsalat jariyataha ila aina yadhabu pada wala baitan fasa'alat anhu aljiron. Nah udah curiga, terus si istri tua nih ngutus pembantunya, kata istri tuanya, coba tuh si bapak ikutin, gitu katanya, ikutin, disuruh dipantau kan itu ya, pantau kemana aja sih, nih saya udah mulai curiga nih gitu ya, dipantau, diikuti sama pembantunya gitu, diintelin gitu ya, bener, pada wala baitan, masuk ke satu rumah katanya gitu ya, udah suruh rumah nanya tuh ke tetangganya, Pakolu kota jawaja, ditanya ke tetangga, iya itu katanya istrinya udah nikah udah 8 bulan katanya gitu ya. Wah, laporin dah ke istri tuanya. Pak Ahbarot Al-Jariyah Sayyidata Bidzalika. Laporan. Iya benar Bu, si bapak katanya udah nikah, saya udah nanya sama tetangganya rumahnya di sono katanya. Udah 8 bulan katanya nikahnya. Aduh, apa yang terjadi? Pakolat la tuhbiri ahadan. Nih, salah satu istri soleha ya. Kata si istri tua, awas, ini rahasia kamu dan saya berdua. Jangan sampai ada orang yang tahu bahwa suami saya nikah lagi. Gitu katanya. Ya Allah, boro-boro di ontrok, boro-boro diomelin ya. Malah rahasianya suruh ditutup rapat-rapat sama pembantunya itu. Kalau saya suruh Bang udah. Saya bilang itu. Wah, model kayak kita mah, di mana rumahnya, antar gua. Di ontro kan ya. Langsung mana pelakornya, jenggut di sana. Berantem dah, perang dunia ketiga ya. Aduh. Sampai kapan ini terjadi? Palamma mata ar-rajul arsalat bintu ammi, ini terjadi sampai suaminya meninggal dunia. Hati-hati ya, yang mau selingkuh, yang mau poligami lah gitu ya, berarti umurnya pendek ya. Tadi poligaminya nggak jujur. Kalau yang kagak jujur, ini mati nih dia, mati duluan nih suaminya. Mati. Begitu meninggal apa yang terjadi? Fa'arsalat bintu ammihi jariyataha bihom simi'ati dinarin. Pas sudah meninggal, kata si istri tua, ini nih bawa duit 500 dirham, dinar katanya. Kemanain? Kasih tahu itu istri mudanya gitu ya. Ini suami meninggal. Didoain. Wa quli azamallahu taala ajroki fi pulan fa innahu mata wa taraka samaniya ta'ala fa'ala fi dinar.
kasih tahu istri mudanya si bapak udah meninggal, ini bawa nih duit gitu ya, warisan mungkin ya peninggalan. Bilang yang sabar sama yang istri muda teh gitu ke pembantu yang sabar ya, suaminya udah meninggal gitu. Nah ini titipannya, ini ada 1000 dinar dibagi-bagi sama dia. Sab'atun libnihi, 7 dinar buat anaknya, wa alpun baini wa bainak, terus ada 1000 dinar lagi nih warisan jatah kita nih berdua, berarti kan dia 500, makanya tadi di bawahnya 500 kan itu ya, 500 buat yang muda gitu. Palama ahbarot bizalika dapat laha warokotan wa qala id pa'iha ila baiti amihi paijan pia baroatun. Nah kemudian ternyata si suami tadi punya hutang mas kawin sama si istri tua tes. Sebetulnya ada surat gitu ya, ada surat yang menunjukkan bahwa dia punya hutang mas kawin gitu ya. Harusnya kan tadi 1000 dinar tuh buat istri dua itu ya, harusnya mah yang 500 jangan dikasihin ke istri muda untuk bayar utang mas kawin. Tapi saking ya solehnya istri tuanya, nggak apa-apa biarin, baro'atun lahu, mas kawin yang belum dibayar sama suami saya udah saya ikhlasin, nggak apa-apa, itu 500 dinar buat kamu, ini 500 buat saya gitu ya. Itu salah satu contoh hikayat tentang kesolehan seorang istri. Udah nyampe belum gua ke situ? Nah itu mah dongeng doang ya, dongeng doang. Nah kalau bisa diamalin, amalin pelan-pelan ya. Tapi kita berdoa supaya suami kita jangan kawin lagi, udah gitu ya. Jangan kawin lagi. Yang udah ya udah dah, yang udah berarti tinggal gimana nih? Mudah-mudahan yang belum jangan sampai kawin lagi. Karena orang suami lelaki yang poligami ya, yang nyandung yang poligami itu terbagi 4 kelompok katanya ya, 4 golongan yang suka poligami itu ya. Lelaki pertama biasanya orang kaya kan gitu ya. Biasanya nih yang suka poligami itu orang kaya karena bandanya banyak kali gitu ya, makanya dia kawin lagi kali gitu ya biasanya. Yang kedua biasanya pejabat. Nah itu suka katanya ya karena dia punya jabatan, gajinya udah tetap kan itu ya, ya mungkin ya kawin lagi kali gitu ya, pejabat biasanya. Banyak kontrakan. Yang ketiga yang suka poligami itu katanya jawara, preman ya, karena ditakutin kan gitu ya biasanya, preman biasanya bininya 4 kan itu ya, preman. Nah yang keempat nih yang terakhir nih, bukan yang keempat ada satu lagi kiai karena ilmunya cukup kali ya, kiai gede gitu ya, bukan mayajid yang ustaz kayak begini, bukan gitu. Kiai gede yang santrinya ribuan gitu ya. Nah ini 4 kiai biasanya, bininya banyak, biasanya 4 ya kiai itu karena ilmunya ya, karena 4 nih biasanya. Ada yang kelima yang suka poligami, yang kelima katanya bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan jawara, bukan ulama gitu. Yang kelima siapa? Orang gila. Yang kelima orang gila ini. Iya, kalau dia bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan jawara, bukan ulama, tapi maksain kawin lagi, gila itu mana namanya. Kagak tahu diri kan. Pilih aja, pilih. Kalau suami kita mau nikah lagi, pilih aja. Abang mau pilih yang mana, kata Mang Yajid gitu ya, kata Ustaz Yajid. Yang suka poligami itu katanya ada 5 kelompok. Nah, abang mau pilih yang mana? Abang dari kelompok orang kaya, atau abang itu pejabat, atau abang itu ulama, atau abang itu jawara, atau abang orang gila. Bebas lah mau pilih yang mana gitu, silakan. Pilihkan aja posisinya. Mudah-mudahan suami kita mah semuanya disolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitanya juga ya, para istri-istrinya mudah-mudahan dijadikan istri yang soleha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita urus rumah tangga kita urus anak-anak kita
pernikahan kita pertama dan yang terakhir. Kita ngumpul bareng-bareng bukan cuma hanya di dunia, kita pengen sampai ke gerbang surga, sampai masuk surga sama suami yang itu, sama istri yang ini gitu ya, sama anak-anak kita ini. Nggak boleh ada pihak yang lain lah gitu ya. Kita bahagia dengan keluarga kita aja, itu yang ada kita rawati gitu ya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita baca Fatihah untuk para jamaah haji, khususnya guru-guru kita, Ustadz Jahrudin Uji juga sedang di Tanah Suci, guru-guru dari Miftahul Huda juga, para hamidah yang berangkat dan semuanya jamaah. Ibu Lia, Ibu, Mas Eko. oh yang kemarin ya, Ya, si Bu Haji ya, Mbak Lia, Mbak Alia, Alia, Amelia, sama Mas Eko. Nah, siapa lagi yang berangkat dari Poncol tahun ini? Pak RT. iya, itu Bang Tenda, Bang Teyati, jeung Mang Mis itu mah anak Jahrudin. Oh ya. Anak Pak Ustadz itu mah Alhamdulillah. jamaahnya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya diberikan kesehatan, dimudahkan, dilancarkan prosesi ibadah hajinya, selamat sampai kembali ke tanah air, ke rumah masing-masing, ke keluarga dengan membawa haji yang mabrur dan mabrur hamid ya Allah ya Rabbal